Suara mahasiswa untuk bangsa. Halo Voters, kembali lagi dengan Bincang Vokal. Kali ini kita mengadakan obrolan-obrolan santai dengan satu sosok yang tepat kemarin tanggal 30 Mei dilantik dan diemban amanat menjadi Rektor Universitas PGRI Semarang periode 2026-2030. Bapak Sabto, gimana Pak kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik Mas Andika. Ya, terus terima kasih sebelumnya karena di sela-sela kesibukan Pak Sabto yang sebagai rektor baru saja dilantik masih bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol singkat dengan kita. Kita hari ini mau membicarakan tentang hal-hal selepas dari Pak Sabto beralih dari Warek menjadi rektor Pak. Ya, terkhusus pada hal-hal inisiatif ke depan dan refleksi dari periodenya Bu Suci gitu. Mungkin dari Asmi lanjut. Baik, Bapak, terkait perpindahan Bapak yang sebelumnya wakil rektor menjadi rektor dan dari periode Bu Suci, kira-kira seorang pemimpin kan dalam kepemimpinannya perlu adanya strategi kepemimpinan untuk memimpin periode kedepannya. Dari Bapak sendiri, bagaimana ya Pak strategi kepemimpinan Bapak dalam memimpin UGRIS ini untuk periode kedepannya Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana disampaikan Mas Andika bahwa alhamdulillah pada tanggal 30 Mei 2026 kemarin saya dilantik oleh Yayasan menjadi Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang masa jabatan 2026-2030. Tentu kami bersyukur, tetapi di balik itu ada amanah yang teramat besar. Amanah yang kami terima ini tentu tadi ditanya apa strateginya. Jadi saya sebagai rektor baru tentu tekad saya adalah melanjutkan gitu ya, perjalanan kejayaan UGRIS ya. Jadi UGRIS saat ini sudah unggul, UGRIS sudah bagus gitu ya. Jadi kami sebagai rektor baru tentu melanjutkan kejayaan UGRIS. Namun tidak cukup itu saja. Tapi bagaimana UGRIS ini bisa memberikan makna dan dampak kepada masyarakat. Nah, tentu bagaimana UGRIS ini bisa memberikan makna dan dampak sebagaimana tagline UGRIS, The Meaning University. Jadi kebermanfaatan. Nah, itulah sebabnya strategi antara lain bagaimana kami meningkatkan peningkatan akses. Jadi UGRIS harus membuka layanan yang lebih luas bagi warga masyarakat dalam layanan pendidikan tinggi yang disediakan oleh UGRIS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak lepas yang namanya meningkatkan mutu. Nah, ini wajib ya. Jadi UGRIS tetap harus meningkatkan mutu. Dan yang ketiga adalah bagaimana peningkatan relevansi dan dampak Tridharma perguruan tinggi. Bahkan di UGRIS ini ada nilai yang keempat yaitu Catur Dharma. Jadi Tridharma dan satu nilai lagi adalah keteladanan Catur Dharma gitu. Nah, tadi menyoroti dari melanjutkan atau enggak estafet dari yang Bu Suci udah unggul dan akhirnya tahun Pak Sabto ini lebih berfokus untuk bagaimana membawakan keunggulan itu yang lebih bermakna. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak satu hal yang diambil dari periodenya Bu Suci yang akhirnya berubah di periodenya Pak Sabto ini? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh rektor sebelumnya, saya kira ini sesuatu yang memang jadi termasuk rektor-rektor sebelumnya. Jadi ada fondasi yang sangat kuat bagaimana membangun UGRIS ini. Saya kira yang dilakukan sudah baik. Nah, tentu kami lanjutkan. Maka program saya sebagai rektor itu ada 7 ya. Yang pertama, bagaimana pendidikan itu bermakna. Jadi pendidikan ini memberikan makna, berdampak. Yang berikutnya tata kelola yang bermakna. Bagaimana mengelola lembaga Universitas PGRI Semarang. Yang berikutnya riset dan inovasi yang bermakna. Bagaimana yang namanya penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bermakna. Yang berikutnya adalah pengembangan kemahasiswaan yang bermakna.
kerjasama dan reputasi global yang bermakna dan berkelanjutan yang juga bermakna. Ini saya kira fokus yang saya kembangkan, karena kami memang tekadnya adalah melanjutkan perjalanan kejayaan UGRIS, tetapi titik beratnya adalah bagaimana memberikan makna dan berdampak pada masyarakat. Baik Bapak, mengenai kali ini kan Bapak berkesempatan menjadi rektor ya Pak, dan memimpin UGRIS ini untuk kedepannya. Dan saat pemilihan rektor itu Bapak kalau tidak salah hanya ada satu calon pasangan rektor, betul Pak? Iya. Saya ingin mengetahui Pak, kira-kira mengapa hanya ada satu pasangan rektor ini Pak? Satu calon pasangan rektor? Ya, sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa prinsip demokrasi itu kan tidak hanya terkait dengan jumlah peserta pemilihan ya. Jadi namun atas asas keterbukaan dan akses yang juga terbuka. Nah, itulah sebabnya proses pemilihan rektor masa jabatan 2026-2030 ini sebenarnya juga mencerminkan keterbukaan informasi. Bahkan faktanya juga dilakukan perpanjangan, karena pendaftarnya baru satu, maka dilakukan perpanjangan. Saya sebagai peserta ya awalnya nggak tahu gitu. Saya membayangkan ya ada peserta yang lain, tapi nampaknya ya hanya satu lah. Itu ya tentu saya jalani ya, karena memang hanya satu lah. Mungkin hal ini juga dimaknai antara lain kematangan demokrasi pada masyarakat kampus UGRIS. Ya, selain itu sebenarnya ini tidak mengurangi kualitas demokrasi di UGRIS, karena prinsip keterbukaan dan akses bagi siapa saja yang dinilai sangat kuat juga dilakukan sosialisasi. Bahkan dari calon yang ada di Universitas PGRI Semarang itu juga diberi surat untuk mendaftar. Nah, nampaknya memang saya sebagai peserta sampai dengan pengumuman calon ya hanya saya, dan itu ya akhirnya saya jalani. Ya, tentu harapan saya mudah-mudahan dengan satu calon ini semua berkontribusi memberikan dukungan, karena nggak mungkin kami sendiri. Nah, kebesaran UGRIS tentu didukung oleh semua pihak, baik dosen, tendik, bahkan mahasiswa. Dan ini para alumni ya, karena Universitas PGRI Semarang itu adalah miliknya organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu yang kami maknai Kapkota se-Jawa Tengah ada 35 itu menjadi jejaring, itu menjadi mitra bagaimana untuk mengembangkan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Berarti dengan hanya adanya satu calon rektor ini bukan artinya itu seolah-olah tanda lemahnya demokrasi di UGRIS, bukan ya Bapak? Ya, saya kira tadi saya menyampaikan bahwa jadi prinsip demokrasi itu tidak hanya terkait dengan jumlah peserta, tapi asas keterbukaan sudah dilakukan. Dan ini sudah disosialisasikan, bahkan ketika calonnya masih satu diperpanjang. Nah, tapi nampaknya memang ini saya memaknai bahwa ini mungkin kematangan demokrasi gitu. Nah, teman-teman mempercayakan kepada saya, ini saya kira amanah yang memang harus kami jalankan dengan benar, dan harus kami jalankan dengan asas kebersamaan kolektif kolegial dalam membesarkan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Nah, oke. Mungkin lanjut aja sih Pak, ngalir sih obrolannya karena tadi kita nyinggung ke prosesi pelantikan, kita merefleksikan nih Pak di periodenya Bu Suci terkait ruang-ruang aktivasi dari mahasiswa ini masih sempit. Contoh kasusnya seperti di kemarin teman-teman Matepala menyelenggarakan nobar film, namun mendapatkan penjegalan, ia dapat satu penutupan akses, mereka menyelenggarakan film. Nah, kira-kira Pak Sabto kedepannya membawa ruang aktivasi bagi mahasiswa ini seperti apa Pak? Ya, jadi saya kira kampus ini kan memiliki kebebasan akademik yang dilindungi dalam rangka menumbuhkan daya kritisivitas akademika. Ya, saya kira hal-hal yang sifatnya bagaimana untuk mengasah para mahasiswa ini menumbuhkan rasa kritis, bagaimana kita mengasah logika pikir yang bagus, saya kira kegiatan hal serupa selama ini kan tidak dilarang ya, menurut hemat kami ini tidak dilarang. Maka hal-hal yang kira-kira dilakukan oleh mahasiswa selama
itu kegiatan dilakukan dalam rangka meningkatkan daya kritis mahasiswa secara bertanggung jawab, ya tidak ada masalah dalam hal yang tidak dilarang. Yang berikutnya, kegiatan harus dihindari provokasi. Ya, tapi kan kata kuncinya adalah bagaimana para mahasiswa ini untuk menimbulkan logika yang bagus, berpikir kritis, dan ini kan memang mimbar akademik. Yang berikutnya, kegiatan tentu harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab sebagai cerminan sivitas akademika. Nah, yang tegas dalam sikap namun santun dalam cara ini yang memang harus dikembangkan, harus dijiwai oleh para mahasiswa. Nah, tentu UPGIS menjamin seluruh kegiatan dalam rangka kebebasan mimbar akademik ini secara bertanggung jawab. Maka Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk tidak saja mengembangkan dari sisi hard skill, tapi termasuk dari sisi soft skill. Maka kami berkomitmen sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Suci selaku rektor yang dulu, memberikan fasilitas kepada mahasiswa, bagaimana fasilitas UKM, unit kegiatan mahasiswa, organisasi kemahasiswaannya, dan bahkan di era Bu Suci juga sudah memberikan semacam kompensasi penghargaan kepada mahasiswa yang berorganisasi. Karena Bu Rektor yang dahulu maupun saya meyakini, karena saya sebelumnya di bidang kemahasiswaan, jadi saya meyakini betul bahwa mahasiswa itu adalah harus tidak saja belajar dari sisi hard skill. Bahkan ada penelitian kesuksesan seseorang bukan saja didukung oleh hard skillnya, tapi termasuk soft skill itu saya kira penting. Jadi tidak kuliah ulang menurut hemat kami. Saya sarankan para mahasiswa, karena sudah diberi ruang untuk mengembangkan bakat minat gitu kan. Di Universitas PGRI Semarang ada sekian UKM ini, ada organisasi kemahasiswaan, bahkan di UPGIS itu ada dana DKM dan DPM sebagai supporting untuk bagaimana para mahasiswa mengembangkan minat bakatnya di bidang organisasi kemahasiswaan. Berarti di sini Bapak dalam kepemimpinan Bapak nggak menutup ruang-ruang bagi mahasiswa untuk diskusi ya, karena di beberapa universitas kan ada di situ ruang-ruang untuk diskusi, ruang-ruang dialog antara mahasiswa dengan membahas atau isu-isu yang mungkin kontroversial itu dilarang. Tapi di kepemimpinan kali ini Bapak menjamin hak itu ya Pak? Iya, saya kira tadi saya sudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak dilarang ya, tidak provokatif, yang artinya ini kan ruang kebebasan mimbar akademik ya, tetapi ya tentu hal-hal yang sifatnya kegiatan dilarang yang mesti kita sarankan sebagai orang tua, sebagai pimpinan ya kita sesuai rambu-rambu hukum yang berlaku itu. Tetapi kalau yang sifatnya diskusi bagaimana mengembangkan minat bakat para mahasiswa ini, saya kira nggak ada persoalan. Toh menyalurkan aspirasi, memberikan masukan itu kan juga nggak dilarang gitu. Tetapi dalam hal yang catatan tadi ya, tidak provokatif, dan ini masih dalam batasan yang memang dibenarkan menurut regulasi. Jadi saya tekankan bahwa memang mahasiswa itu adalah memang secara ini kan ilmuwan ya, namanya secara akademiknya yang memang intelektual gitu ya. Juga beberapa pesan sampaian dari mahasiswa. Iya. Kita udah menampung Pak, ada 3 tampungan dari pertanyaan dari mahasiswa. Iya. Yang pertama tuh tadi sudah Bapak singgung sedikit mengenai nasib UKM atau Ormale. Iya. Sebagaimana ya kita tahu sendiri Pak, Iya. di belakangan gonjang-ganjing mengenai Ormale ini lagi naik turun. Kira-kira di periodenya Pak Sabto ke depannya ada nggak yang mau ditambahin dari sebelumnya Bu Suci mengendika 2 surat keputusan rektor tersebut? Ada tindak lanjut dari Pak Sabto? Iya. Jadi terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, saya kira kami selaku pimpinan tetap harus minta kerjasamanya dengan para mahasiswa agar menggunakan fasilitas ini. Karena kami tetap memaknai bahwa organisasi kemahasiswaan itu penting. Penting untuk apa? Untuk tidak saja mahasiswa belajar dari sisi hard skill, tetapi soft skillnya. Maka dengan cara itu mahasiswa tentu harapannya ketika lulus itu nanti sudah siap. Bagaimana? Karena pentingnya organisasi itu kan saya kira bagaimana untuk mengasah kemampuan komunikasi, bagaimana memanage menyelesaikan persoalan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kegiatan aktivitas mahasiswa, sebenarnya kita sudah memberikan semacam kompensasi. Yang pertama juga ada dikenal namanya SKPI.
Nah, jadi seseorang yang mahasiswa yang menjadi organisasi kemahasiswaan itu sudah otomatis SK-nya itu sudah dihargai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Yang berikutnya adalah memang kami sadari bahwa akhir-akhir ini organisasi kemahasiswaan itu agak menurun lah minatnya. Bahkan yang 3 lembaga tinggi. Saat ini juga DPM-nya akhirnya tidak bisa aktif. Nah, ini memang menjadi keprihatinan. Untuk itu saya kira saya kan tadi menyampaikan nggak mungkin saya bisa berdiri sendiri. Itulah sebabnya saya harapkan para mahasiswa untuk menggunakan fasilitas ini untuk bagaimana mengembangkan organisasi kemahasiswaan, karena itu menjadi penting untuk memberikan bekal ketika nanti lulus. Nah, terkait dengan kompensasi yang lain, belum lama ini kan Bu Rektor juga berakan kajian juga dengan saya selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, memberikan kompensasi bagi para mahasiswa yang 3 kali berturut-turut menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, yang salah satunya adalah 3 lembaga tinggi, akan diberikan kompensasi untuk tidak mengikuti KKN di lapangan. Tetapi secara registrasinya, SKS-nya harus masuk. Nah, ini diberikan kompensasi tidak mengikuti sampai ke lapangan. Ini saya kira ini kita jalankan dulu, lah ke depan nanti kita lihat. Justru kami minta nanti dari pengurus vokal ini memberikan sosialisasi, termasuk memotivasi bagaimana agar para mahasiswa ini menumbuhkan atau meningkatkan semangat untuk berorganisasi, karena menurut hemat kami ini menjadi penting, dan kami sebagai pimpinan berkomitmen tetap memberikan fasilitas itu kepada para mahasiswa. UKM-nya, ini kegiatan masih organisasi kemahasiswaannya, UKM di bawah universitas, 3 lembaga tinggi di bawah universitas. Kalau yang namanya Hima, Prodi, BEM itu di bawah fakultas, saya kira ini disadari bersama, dan saya meyakini itu ketika berorganisasi bagus, tentu para mahasiswa nanti ketika lulus bisa siap di masyarakat untuk setidaknya memanage bagaimana bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, baik Bapak. Selanjutnya ini ada pertanyaan, dan pertanyaan ini saat itu menjadi isu yang cukup panas dan isu yang fenomenal di kalangan masyarakat luas Indonesia, yaitu pernyataan Bapak Menteri Pendidikan terkait jurusan kependidikan yang dimana itu ingin dihapuskan. Itu tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana? Karena mengingat kampus kita PGRI Semarang itu pun kampus yang berfokus pula di pendidikannya. Ya, jadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia itu dulu kan IKIP ya, IKIP PGRI. Jadi jiwanya karena memang Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, terkait dengan isu, saya kira kita sebagai lembaga pendidikan tinggi mengikuti regulasi, tetapi saya kira bagaimana kita kan nanti bisa mengambil sikap bahwa nanti ada program studi yang memang sangat mungkin untuk dibuka dalam rangka memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, maka sesuai dengan kebijakan pemerintah bagaimana kita akses mutu dan berdampak. Kita tentu sebagai perguruan tinggi membuka akses seluas-luasnya. Masyarakat sedang membutuhkan program studi apa tahu? Nah, kita menyesuaikan. Nah, kan belum lama juga kita membuka program studi bisnis digital, ini sudah agak lama. Sekarang juga membuka program studi S3 pendidikan, dan nanti ke depan saya kira kita lakukan kajian mana kira-kira yang memiliki peluang untuk dibuka program studi. Tentu kita akan mengikuti bagaimana masyarakat membutuhkan pendidikan tinggi, karena kita memberikan berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa kuliah di pendidikan tinggi, terutama khususnya di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, karena Bapak, kalau tadi Bapak menyampaikan bagaimana kita mengikuti regulasi dari pemerintah ya, dan kalau kita melihat alasan dari pemerintah dan regulasi pemerintah kenapa sih pendidikan ini mau dihapus, karena pemerintah sempat menyatakan bahwasanya jurusan pendidikan ini oversupply, Pak. Di mana kebutuhan itu nggak sesuai dengan jumlah pasokan yang ada, di mana data menunjukkan bahwasanya dari 490.000 jumlah tenaga pendidik itu hanya ada 20.000 angka yang terserap di dunia pekerjaan. Lalu bagaimana sih langkah Upgris ini dalam
mengawal lulusan-lulusannya di bidang pendidikan tadi agar dari banyaknya alumni-alumni di UGRIS ini mereka masa depannya terjamin gitu, nggak yang tadi oversupply dan akhirnya mereka juga bingung akan kemana gitu. Ya. Jadi saya kira di UGRIS ini juga saya kok meyakini jadi tenaga pendidik itu kan tetap ada yang pensiun. Iya. Seiring berjalannya waktu, ini kan nggak mungkin ini kerja terus. Setiap tahun masih ada yang pensiun. Ini dari situ. Yang berikutnya kan profil lulusan UGRIS tidak harus menjadi guru. Itulah sebabnya Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia ini kan profil lulusan kan macam-macam. Yang kuliah keguruan kita siapkan menjadi guru, tapi faktanya juga ada yang tidak mesti menjadi guru. Ya, bisa jadi Mas Andika itu besok menjadi jurnalis itu misalkan ya kan sangat mungkin ya. Iya. Ya, kuliahnya keguruan. Yang kuliah Fakultas Hukum juga belum tentu menjadi penegak hukum. Profil lulusannya penegak hukum, ada yang pegawai bank, ada yang di Satpol PP dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita juga memperjuangkan karena kita memiliki induk organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia yang pemiliknya Universitas PGRI Semarang ini adalah PGRI. Saya meyakini bahwa ini juga sedang memperjuangkan yang namanya hak-hak para guru, bagaimana agar dari honorer menjadi P3K kan itu. P3K bagaimana untuk ada pengangkatan karena ada kekurangan guru. Saya kira langkah-langkah Universitas PGRI Semarang ini selalu dipantau oleh yang Persatuan Guru Republik Indonesia agar lulusannya terserap. Selain memang sebenarnya kuliah di keguruan juga belum tentu menjadi guru, tetapi upaya-upaya itu tentu dilakukan. Bahkan kita kan kerjasama dengan dunia Dudi. Nah, ini kan sering kita lakukan. Sebelum wisuda kita sudah bekali para alumni itu untuk mempersiapkan diri ketika nanti di dunia kerja. Jadi upayanya itu. Mungkin ini pertanyaan penutup sih Ya. Pak. Bagaimana kita sering dengar di media-media sosial kasus kekerasan seksual itu Ya. marak, apalagi di perguruan tinggi Pak, yang tak banyak dan tak sedikit dijumpai kampus-kampus lebih menutup diri untuk speak up mengenai kasus kekerasan seksual di kampusnya sendiri. Lantas bagaimana dengan UGRIS Pak? Kira-kira jika menemui satu kasus tersebut, langkah yang Bapak lakukan apa? Ya, jadi meneruskan Bu Rektor ya, bahwa Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia ini juga sudah memiliki yang disebut Satgas PPKS dulu. Satgas PPKS. Sekarang regulasinya berubah menjadi Satgas PPKPT. Lebih luas. Maka UGRIS konsen terhadap itu. Kami memastikan bahwa mahasiswa yang kuliah di Universitas PGRI Semarang ini tidak boleh menjadi korban kekerasan, terutama yang relasi kuasa. Mungkin dari katakanlah tendik, dari dosen, atau kalau dari seniornya kan dari mahasiswa sendiri ya ini. Tetapi kami akan minimalisir itu. Bahkan kita akan konsen terhadap itu. Itulah sebabnya belum lama ini Ketua Satgas juga melaporkan kepada kami untuk daftar update karena kepesertaan ya itu selalu kita laporkan. Dan kami konsen terhadap itu menjadi kebijakan pemerintah, maka kami akan konsen dan akan kami pantau Satgas itu untuk memberi kepastian, memberi jaminan para mahasiswa yang kuliah di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia itu merasa nyaman. Bahasanya layani mereka para mahasiswa dengan baik agar bisa mempublish, bisa memberikan informasi bahwa memang UGRIS memberikan dampak kepada masyarakat dan memberikan makna, dampak dan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik Bapak, tadi kan ada salah satu bentuk UGRIS itu dalam tindakan kekerasan seksual dibentuk Ya. Satgas PPKK ya. Ya, dulu namanya Satgas PPKS. Oh, PPKS. Ya, sekarang regulasi baru namanya Satgas PPKPT. PPKPT. Yang itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Bisa dijelaskan nggak Pak, Satgas PPKTP itu kepanjangannya gimana? Dan karena banyak nanti mahasiswa kan mungkin Baru nggak tahu tahu. nih, ya Satgas PPKTS itu bagaimana dan terus Ya, itu ada pelaporannya gimana? sekian ruang lingkup yang PPKPT itu ya. Iya. Kalau yang Satgas PPKS itu hanya kekerasan seksual, kalau Satgas PPKPT itu lingkupnya lebih luas. Bahkan kebijakan yang juga tidak boleh kebijakan yang mengandung kekerasan.
Nah, ini ada di UPI sudah ada ininya, sudah ada organnya itu, sudah ada Itu tadi bincang-bincang bersama Bapak Sabto. Sekian dari kita. Salam hangat, Salam suara mahasiswa untuk bangsa.